Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasadid lisani wahdi qalbi bihaqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Di pagi yang cerah ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa hadir di mushola Nurul Iman untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh alhamdulillah dan berjamaah. Salat dan salam kita hadir kepada junjungan kita, penghulu kita, pemimpin dunia dan akhirat, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sama kita hormati segenap pengurus mushola Nurul Iman, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini kita sudah masuki hari yang ke-16. Nggak berasa ya, Masya Allah. Waktu bagikan batu es kata orang, ya dipakai habis. Maka kita beruntung waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena memang apa yang kita perbuat di dunia ini, ya sedikit banyak pasti ada perhitungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah orang-orang yang bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya rugi, sangatlah rugi orang-orang yang Allah berikan kesempatan, waktu, kesehatan, ya, namun digunakan kepada hal-hal yang bukan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bahkan digunakan untuk berbuat maksiat. Naudzubillah, subhanallah. Jamaah sekalian, alhamdulillah kita bisa melaksanakan ibadah puasa, yang mana ibadah puasa ini banyak fadilah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Ubamah Al-Bakhili, beliau pernah datang untuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang satu ibadah, satu amalan yang kalau dikerjakan amalan itu bisa mempercepat dan memudahkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diminta petunjuk itu, beliau menjawab dengan sangat singkat. Alaika bisawm, kata beliau, lazimkan untukmu berpuasa. Puasa. Jadi puasa ini ya termasuk ibadah atau amalan yang bisa mempercepat, memudahkan kita semua untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Selama beberapa waktu, mungkin sebulan atau 2 bulan atau beberapa tahun, kembali beliau nih, sahabat Rasul yang bernama Abu Ubamah Al-Bakhili, datang kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau menanyakan kembali itu, ya, meminta petunjuk satu amalan yang kalau dikerjakan bisa mempercepat, memudahkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab sama, alaika bisyam, alaika bisawm, fa'innahu la idla lahu. Lazimkan olehmu untuk berpuasa, karena puasa itu tidak ada bandingannya. Ya, puasa nggak ada bandingannya. Kenapa? Karena langsung dia sama Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang tahu, ya, nggak ada yang tahu. Bahkan dalam hadis qudsi itu dikatakan apa? Kullu hasanatin bi asyri amsalihha ila sab'ati mi'atin, ya, ila siyam, fa'innahu li wa ana jazibih, kata Rasulullah SAW. Semua amal ibadah Allah lipat gandakan, 1 sampai 10, bahkan sampai 700 kali lipat ganda. Apalagi puasa untukku, aku sendiri akan berikan pahala. Ini nggak ada yang tahu.
melainkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jemaah sekalian, kenapa tuh puasa dikatakan termasuk ibadah yang paling afdal, yang paling utama, yang paling bisa tadi tuh membuat orangnya, pelakunya cepat masuk surga. Nah, dalam puasa itu ada satu pelajaran, ya, ada beberapa pelajaran, di antaranya pelajaran sabar dan ikhlas. Sabar kita dalam berpuasa, kudu sabar. Kenapa? Karena sabar puasa itu sudah ditetapkan waktunya dari subuh sampai maghrib. Kalau ibadah lain bisa tuh dipercepat atau dilambat. Kalau puasa nggak bisa dicepat dan dilambat, emang udah waktunya. Walaupun cuma 3-5 menit, kita nggak bisa untuk buka deh duluan, ya, batal. Nggak jadi puasa kita. Tuh harus ada latihan sabar, ya. Kalau sholat, contohnya di umpamanya, bisa nggak cepetin? Bisa. Terawih umpamanya tuh, ya. Ada daerah mana? Kita kalau asal 23 rakaat, 15 menit, cepet benar. Itu bisa. Tapi kalau puasa nggak dicepetin, nggak bisa, ya. Tuh, sabar, tahan, kita nahanin lapar, nahanin haus, ya. Makanan padahal halal tuh, tapi kita karena lagi puasa kita sabari, ya. Juga ada latihan ikhlas dalam berpuasa, ya. Ada nggak di antara kita nih ketika puasa pengen dipuji, wah paling lemes puasanya paling lemes, Anda paling lemes banget puasa? Enggak, ya, kecuali dia ngomong puasa nggak ada yang tahu, hanya dia sama Allah. Karena apa? Karena puasa itu termasuk ibadah batiniah, ya. Dan juga dalam ibadah-ibadah lain mungkin ada tercampur tuh, ya, penyakit-penyakit hati, sombong, ria, apalagi takabur, pengen dipuji. Tapi kalau puasa enggak, insya Allah. Kalau kita ngomong ibadah haji, pengen nggak? Ada nggak pengen yang dipuji itu? Ada, kelihatan. Kalau kurang-kurang dia bisa jaga hati, bisa, wah pengen dipuji. Kalau di kampung yang perginya seorang, 2 mobil bis datang ikut nganterin, ya, sudah kau sholat juga pengen dipuji, ada tuh, ada kelihatan. Kalau puasa enggak, ya. Nah, jadi puasa itu ada latihan untuk apa? Kita sabar dan ikhlas. Nah, berarti setelah puasa nanti nggak ada di diri kita, ya, kesabaran sama keikhlasan. Puasanya perlu tanya-tanya, puasanya perlu tanya-tanya. Puasanya gimana tuh, ya? Sabar semua menghadapi istri, suaminya, kebalikannya, istri juga menghadapi suami harus sabar dalam usaha, dalam bergaul, semua sabar. Ya, ada sabar, ada ikhlas di situ, ya, semuanya itu. Apalagi di puasa tuh, siang-siang zuhur, ya, kita wudhu. Kalau kita nggak ada ikhlas, jadi masukin banyak tapi keluar sedikit nanti. Karena kita ikhlas itu, karena berberkah ikhlas apa? Karena berberkah Allah, ya, mengharap ridho Allah. Kita nggak berani tuh, kita telan mulu nggak ada yang tahu. Ya, begitu tuh. Itu udah puasa. Banyak kelebihan puasa, ya, keutamaan. Makanya naudzubillah, ancamannya pun bagi orang yang meninggal puasa sangat berat di hadapan Allah nanti. Ya, kalau kita sekarang kita lihat deh di pasar, kita ke pasar nih, udah banyak yang lebaran, ya, banyak yang lebaran, banyak yang nggak puasa. Tuh, ya, pernah mungkin diceritakan di sini tuh, nanti di akhirat hari kiamat ada orang tuh yang dicambuk dengan cambuk api, memasuki neraka. Sebelum masuk neraka dicambuk, ya. Akhirnya ini yang dicambuk nih umat Nabi, dia melihat Nabi itu, minta tolong sama Nabi, ya Rasulullah, syafi'in ya Rasulullah, ya Rasulullah, berikan aku syafaat, tolong aku ya Rasulullah. Akhirnya apa? Rasulullah melihat memang tuh umatnya angkat tangan pengen berikan syafaat, ya. Namun malaikat yang mencambuk ngomong tuh sama Nabi, ya Rasulullah, inna khasmahu Ramadan, ya Rasulullah, inna khasmahu Ramadan. Wahai Rasulullah, ini musuh orang ini yang memberatkan orang ini Ramadan. Maksudnya apa? Maksudnya di bulan Ramadan dulu di dunia nih orang puasa, dia nggak puasa.
malah berbuat maksiat, alhamdulillah, malah merokok sembarangan, kadang-kadang dia kuat penantang ridha Allah. Nah Rasulullah tadinya mau memberikan syafaat, tangannya begini, dibalikin sama Nabi. Ana bari'un mimman khasmuhu Ramadan, kata beliau. Ya, aku berlepas diri kepada orang yang musuhnya Ramadan. Artinya Nabi sendiri nanti gak bakal bisa syafaat pada orang yang alhamdulillah, ya, musuhnya Allah, diantaranya nggak berpuasa, padahal sehat badannya, kuat, nggak ada uzur. Maka dalam hadis apa? Siapa orang yang meninggalkan satu hari ya untuk dia kodok ya selama 1 tahun, walaupun dia mampu nggak bisa dengan mengkodoknya, makanya tobat, benar-benar tobat, saking beratnya. Pernah juga Rasulullah kita dibawa ketika tidur sama 2 malaikat, ya, suatu bukit yang terjal, terdengar tuh baru suara orang menjerit. Kata malaikat itu siapa? Nah, Nabi nanya sama malaikat, itu adalah orang-orang yang sedang siksa neraka. Nabi jalan kembali, ada orang yang sedang digantung, kakinya di atas, kepalanya di bawah, keluar darah seger. Itu siapa, kata Nabi? Nah itu ternyata dikatakan dulu ini di dunia belum waktu lebaran, udah lebaran maksudnya begitu. Dia orang yang nggak puasa tuh di dunia, alhamdulillah, subhanallah. Maka kita bersyukur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah berikan taufik hidayah kita bisa puasa seperti ini. Ya karena memang iman nih, taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, hidayah. Ya walaupun kita istilahnya ada kemampuan, tapi kalau memang nggak ada taufik hidayah, nggak juga memang nggak puasa. Oleh itu selalu minta sama Allah Subhanahu Wa Taala taufik hidayah. Ya mas sekalian, ya ini puasa, memang lagi kita puasa, kita bahas puasanya dulu. Ya Imam Ghazali beliau mendefinisikan puasa ada 3 tuh. Ya ada puasanya orang awam, ada orang khusus, ada khusus. Nah orang awam siapa? Orang awam ini puasanya orang yang hanya menahan lapar dan haus dan nggak bersenggama di siang hari. Tuh, itu orang awam. Tapi dia nggak menjaga telinga, nggak menjaga mata, nggak menjaga mulut, ya. Nah, dia cuma dapat lapar haus doang untuk puasanya. Yang kata Nabi apa? Kamin suamin la salahu min siyami ila jual wal atas. Berapa banyak orang puasa dia nggak dapat apa-apaan tuh pahala, mereka cuma lapar dan haus. Kenapa? Karena puasanya nggak menjaga matanya daripada perbuatan maksiat, ya, melihat hal yang haram, kupingnya dengar-dengar yang nggak bagus, mulutnya masih suka gibah, ngomongin orang, ya, ngerumpi gitu. Nah, walaupun kayak sekarang kan suka nggak berasa tuh kita ngobrol-ngobrol ada omongan yang tiba-tiba ngomongin orang, ya, akhirnya kita terus nimbalin, itu termasuk gibah. Alhamdulillah. Ya Allah, saya besar tuh kata Nabi, asad bin zina, gibah itu lebih besar daripada zina. Kalau berzina, alhamdulillah dosa besar juga. Buat aku sama Allah, insya Allah kamu. Tapi kalau gibah, ngomongin orang yang bersangkut paut dengan hak adami itu, ya di akhirat tidak bakal diampuni. Kalau yang bersangkutan belum maafkan kita, belum memaafkan kita ngomongin orang itu, ya, kita belum minta maaf sama dia tuh. Bukan tinggal dunia, di akhirat itu tuh dosa kita gak bakal diampuni sebelum yang kita zalimi itu, yang kita omongin memberikan maaf kepada kita. Alhamdulillah. Masya Allah, ya. Jadi orang awam gitu puasanya tuh, cuma lapar haus doang, ya. Nah yang kedua kata Imam Ghazali, khusus, orang yang khusus puasanya, di samping dia bisa menjaga lapar, ya, haus, pandangan, nanti bisa menjaga pandangan, telinga, ya, dan hal-hal yang membatalkan pahala puasa bisa jaga tuh. Nah ini orang-orang yang soleh, ya, orang-orang yang solihin tuh. Jadi matanya bisa pandang, bisa dijaga, mulutnya bisa dijaga ketika puasa. Nah, insya Allah ini seperti ini dapat pahala juga. Tapi lebih tinggi nih, ya, dong istimewa. Tadi spesial, ini istimewa puasanya para nabi. Bukan hanya mata, kuping, mulut dijaga, tapi hati juga. Hatinya benar-benar ya bertahan kepada Allah. Nggak ada sekali masalah dunia di hatinya. Tuh, artinya benar-benar dijaga lebih daripada itu. Nah, posisi kita di mana nih posisi kita?
Mudah-mudahan berdua cukup deh insya Allah ya. Berdua berat bener. Kita bisa menjaga makan, ya, minum, berhubungan badan dan lain sebagainya. Di siang hari juga kita bisa menjaga pandangan kita, telinga kita, ya, mulut kita untuk berbuat dosa. Karena percuma, sayang. Kita cuma dapat lapar haus doang tadi tuh. Kalau kita nggak bisa jaga pandangan atau mulut atau telinga tadi tuh, ya, ada hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Oh ya, kata Nabi tuh 5 tuh, ya. Khamsun yuftinas sha'im tuh. Ada 5 perkara yang dapat membatalkan yuhbitna ajrohum, yang membatalkan pahala buat puasa, ya, pahalanya. Al-kadzib, dusta, bohong, tukang bohong. Bapak sama bini sendiri nggak boleh bohong. Bagi puasa tetap, ya. Al-ghibah, ngomongin orang. Nih ngomongin orang nih bukan ngomongin aja, yang dengerin sama juga. As-sami kal-qari. Jadi ada orang lagi ngomongin orang nih, kita dengerin aja, sama juga. Walaupun nggak ngomongin, dengerin, mengiyakan, dosa juga sama. Ya. Wa namimah, ngadu domba. Wa nazar bi syahwah, memandang dengan syahwat. Ini memandang dengan syahwat nih bukan kepada yang haram, tapi kepada yang halal. Kata ulama begitu. Jadi kalau kita lagi puasa memandang yang halal dengan syahwat, itu juga dapat mengurangi pahala puasa. Jadi contoh deh, kita lagi puasa, jalan-jalan ke Tanah Abang, lihat baju-baju cakep-cakep, kayak PHS, wah, demam, kita lihat itu nafsu, pengen punya duit kagak. Nah, akhirnya itu kepengen doang tuh, nafsu, itu termasuk kita menghilangkan pahala puasa. Nah, ya, lagi puasa udah di rumah aja kita baca Quran deh, ya. Kalau mau bisa ibadah yang lain, tidur, ya kan, mau bisa ibadah. Iya. Terus apa lagi? Ayatul fajr, sumpah palsu, itu juga dapat mengurangi pahala puasa, ya. Nah, juga di samping tadi 3 perkara tuh, ya, yang dikategorikan orang yang berpuasa kata Imam Ghazali, juga kita dapat bisa ambil ibrah daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala tentang masalah puasa. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan 2 makhluk yang kita bisa ambil pelajaran. Di antaranya ular dan ulet. Mungkin sebagian udah dengar nih, ya. Ini sama-sama puasa nih. Ular untuk melangsungkan kehidupannya dia puasa. Ganti kulit kan? Nah, itu puasa tuh. Nah, setelah puasa ada nggak perubahan dari ular? Kita lihat mukanya sama nggak beda, serem. Jadi nggak berubah mukanya, badannya nggak juga. Namanya berubah nggak? Ular juga nggak berubah. Tingkah lakunya sama, ya, membahayakan. Makanannya berubah nggak? Enggak. Tikus ya tikus sudah. Itu puasanya ular. Jadi sebelum puasa, setelah puasa nggak ada perubahan deh, ya. Tapi kita lihat satu lagi, ulet. Puasa nggak deh? Puasa. Ulet puasa, masuk ke pong-pong tuh, ya. Beberapa bulan, sebulan atau beberapa bulan kita nggak paham tuh. Masuk ke pong-pong. Nah, setelah puasa hidup kembali dia, hidup yang baru. Coba lihat ada perbedaan nggak sebelum puasa, setelah puasa? Banyak perubahan dalam diri ini. Pertama, nama udah berubah. Tadinya ulat jadi apa? Kupu-kupu. Ya, berubah namanya kupu-kupu. Mukanya berubah juga. Enak lihat. Ketika ulat tuh siapa yang melihat ulat? Geli gitu. Tingkah lakunya, sikapnya berubah. Ya, tadinya menjijikan, terbang dia bagus. Dilihatnya enak. Makanannya, ya, ini sebelum jadi kupu-kupu makannya daun. Sehari bisa habis tuh makan, betul ulat. Nggak ada berhentinya. Makan mulu. Nah, setelah dia jadi kupu-kupu, jarang makan. Yang dimakan cuma apa? Sari bunga. Yang menghasilkan apa nanti? Ya, dia sari bunga tuh yang dimakan sama dia, yang bagus-bagus sama dia. Tuh, jadi ada perubahan, benar-benar berubah setelah puasa. Nah, kita bisa ambil pelajaran nih. Berarti kita ambil apa? Jangan jadi ular. Jadi kupu-kupu, ya, jadi ular. Kalau jadi ular kita nggak ada perubahan. Habis puasa nanti masih makan juga. Namanya rakus. Ya, kerjaan juga misalnya. Lalu setelah puasa kita berubah. Kita berusaha untuk berubah.
tingkah laku kita, makan kita, ya. Bahkan tadi itu nama kita, predikat kita jadi berubah. Mungkin sebelum puasa kita tukang maksiat, insya Allah setelah puasa mudah-mudahan Allah jadikan orang yang bertakwa, orang yang bertakwa. Karena kan tujuan puasa apa? Bertakwa kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tuh, jadi setelah puasa kita harus bisa ada di diri kita sifat takwa. Apa sifat takwa? Menjaga perintah Allah semaksimal mungkin dan juga menjauhi larangan Allah dengan semaksimal mungkin tuh. Ya kita berusaha, walaupun kita nggak benar jadi orang yang takwa, tapi kita berusaha menjadi orang yang bertakwa. Ya, yang baik kita kerjakan, yang buruk kita tinggalkan. Tuh. Namun Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau mau definisikan takwa itu ada beberapa. Beliau katakan at-taqwa apa? Al-khawf minal jalil. Ya, wal amal bitanzil. Wal qana'ah bil qadir. Wal istidlal bi yaumil akhir, kata beliau. Takwa itu yang pertama takut kepada Allah. Jadi ketika kita dikatakan bertakwa harus ada sifat takut kepada Allah. Takut berbuat maksiat, takut ini, takut itu. Jadi kadang berani. Nggak ada yang lihat ini umpamanya. Ya, nggak ada yang lihat ini, ambil aja dah. Korupsi, ya. Sampai minyak-minyak dikorupsi loh. Karena nggak ada sifat takut sama Allah. Tapi kalau sifat takut sama Allah, ya, jangankan kita ada orang, nggak ada orang kita takut. Ini di rumah nih, ya nggak ada orang nih. Wah, ada sisa. Nih, kolak semalam buka. Lagi lapar banget nih, nggak ada orang. Kita nggak berani makan karena takut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini puasa. Terus berusaha beramal dengan apa yang ada dalam Al-Quran, diajarkan ajaran Al-Quran, kita berusaha beramal. Itu namanya takwa. Qana'ah bil qalil, ya, menerima apa adanya daripada hal-hal yang sedikit yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri maksudnya, terutama masalah dunia. Terus istidad bil akhir, ini yang penting. Apa tuh? Mempersiapkan diri untuk hari nanti kita di akhirat. Tuh, berarti kalau kita mempersiapkan diri untuk apa? Untuk mendapatkan kemenangan di akhirat nanti. Dengan cara apa? Ibadah. Ya ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terutama masih makhluk kubur. Ya, kubur kan al-maitu bagtadah, kata seorang ulama. Wal qabru sudukul amal. Mati tiba-tiba datangnya, nggak direncanain, nggak dikasih tahu, tiba-tiba mati. Amal, tuh. Berarti perlu amal. Kubur sudukul amal, tempat amal. Jadi setelah kematian kita masuk kubur, amal kita ditarik dalam kubur, itu masalahnya. Tuh, jadi mati nggak ada yang tahu ya. Kalau tahu sih enak. Ada pos, ada surat tuh ya. Besok mati ya, wah, kita nggak bisa minum, nggak bisa makan, ibadah aja udah taubat. Ya, ini tuh pernah diceritakan di sini. Mati ini hanya Allah, rahasia Allah. Makanya kalau kita kepengen mati baik, kita harus berbuat baik. Ya kan, dia mutul malu ala ma'asya'alah gitu kan. Dengan seorang tergantung bagaimana dia keadaannya, hobinya tuh. Iya, hobinya baik, insya Allah baik. Tapi hobinya buruk, begitu tuh matinya dalam keadaan buruk. Alhamdulillah, semoga Allah bilang. Juga seorang ulama mengatakan tadi masalah takwa, ya kan kita mau dituntut untuk takwa, dituntut untuk takwa nih. Kenapa? Karena untuk mendapatkan kita nanti di akhirat itu diantaranya sifat takwa. Imam Fusyairi dalam kitabnya itu mengatakan bahwasanya takwa itu ada berapa huruf? 4. Ta, qaf, waw, sama ya. Nah, masing-masing huruf ini mencerminkan orang yang bersifat takwa. Pertama huruf ta, tawadu. Jadi orang yang bertakwa sifat tawadu, rendah hati, nggak sombong, nggak congkak, mentang-mentang punya jabatan, nggak semena-mena. Itu orang bertakwa harus rendah hati. 1. Qaf, qanaah. Tadi menerima apa adanya, ya, yang Allah berikan. Usaha boleh, tapi tetap hasilnya Allah yang punya. Ya, kita memang disuruh usaha, apalagi masalah dunia, karena kita hidup di dunia perlu, tapi jangan lupa akhirat. Ini udah pagi sampai sore kerja disambung dan Grab sekarang di hari malam. Oh iya, ada yang gitu. Dulu ada kejar-kejar, padahal dunia udah diatur, udah dibagi-bagi sama Allah, ditentuin ketika di perut 4 bulan
Allah udah tetapin tuh rezekinya, ya, umurnya, apalagi nanti baik dan buruknya, ya, udah tetapin. Justru yang belum tetapin, yang belum ditentukan adalah akhirat. Ya, orang sekarang banyak lupa. Dunia udah ditetepin, dikejar sama dia sampai mati-matian, tapi akhirat dilupain. Itu yang salah begitu. Hati-hati ya. Nah, kita utamakan akhirat. Insya Allah dunia ikut. Kita nanam padi, rumput ikut. Insya Allah. Tuh. Takwa, wawunya warok. Nah, ini yang penting. Apa warok? Menjaga diri dari hal-hal yang syubhat. Nggak berani tuh dari hal syubhat. Apa sih syubhat? Yang belum jelas halal haramnya. Nah, itu kita tuntut untuk menjauhkan diri pada hal yang syubhat, apalagi yang syubhat, apalagi haram. Yang syubhat aja kita harus jauhi. Yang haram, wah, apalah lagi. Tuh, ya. Dalam kita bergaul, dalam usaha, apalagi kita usaha untuk anak kita. Jangan ada tuh yang masuk hal-hal yang haram, alhamdulillah. Ya, terutama haram itu bisa mempengaruhi kehidupan kita dalam ibadah. Man akal halal atau jawaruhu sya'abah. Man akal haram asad jawaruhu sya'abah. Dan satu riwayat, siapa orang yang makan halal, usaha dari halal, akan taat tubuhnya, mau nggak mau. Artinya gampang diajak ibadah, enak diajak ibadah. Ya, kalau tahajudnya enak, duhanya enak enteng bukannya, baca Qurannya juga. Ya, nggak berasa udah 2 lembar, 3 lembar, ini baru 1 ayat, aduh ngantuk capek, udah malas, ya. Apalagi hadir majelis taklim enak, kakinya dibawa untuk yang baik enak, enteng. Nah, itu insya Allah berarti tandanya yang dimakan halal insya Allah. Tapi kalau kebalikannya kita kontrol sendiri, hati-hati juga. Sholat malas banget nih, ada-ada ditinggalin sholat umpamanya, baca Quran nggak pernah. Ya, sedekah juga nggak pernah, pokoknya malas banget. Wah, mungkin alhamdulillah ada hal-hal yang Allah haramkan masuk perut kita, bisa terjadi seperti itu. Ya, nah, yang syubhat kita jauhkan, apa yang haram. Ya, man akal haram, ya, la yuqbal minhu sarfun wa ala adlun gitu. Rasulullah SAW. Siapa yang berani makan halal tuh, haram, ya, nggak boleh terima tuh ibadah baik yang sunnah pun yang wajib, nggak boleh terima Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia jelas haram dimakan sama dia, ibadahnya nggak boleh terima. Jadi seakan-akan orang berwudu pakai air kencing, maaf. Kira-kira diterima nggak? Dia wudu pakai air kencing, nggak bisa. Najis tuh. Makanya harus benar-benar jauhkan haram yang haram. Ya. Kullu lahmin nabatatul haram fannaru aula bih. Satu daging, satu suapan yang itu suapan bisa menumbuhkan daging dalam tubuh kita, fannaru aula bih. Itu neraka lebih utama buat dia nanti. Jadi bahan bakar neraka. Nauzubillah subhanahu. Ya. Apa tadi? Qawarok. Yang terakhir adalah yakin. Ya, yakin. Kita harus benar yakin beribadah kepada Allah. Allah Tuhan kita yakin Nabi Muhammad utusan Allah dan apa yang beliau ajarkan. Kita sudah yakin, kita jalankan. Tuh, ya, syariat Nabi Muhammad. Tadi masalah warok, ada satu kisah bisa kita ambil pelajaran. Ya, ketika Nabi Isa alaihissalam, dia punya mukjizat. Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang yang mati. Dipanggil tuh, kubur bisa keluar mati. Nah, suatu saat beliau diminta untuk seperti itu. Jadi ada orang kubur bangun, dipanggil sama dia, bangun. Akhirnya setelah bangun kaget, udah kiamat nih gitu. Enggak, belum kiamat. Ente ada bangun itu sengaja, bahasa kita begitu. Nah, akhirnya bisa tanya, selama ente dikubur apa yang diperbuat Allah Subhanahu Wa Taala? Wah, dia nangis. Kenapa? Disiksa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kubur, selama dia ketika kubur disiksa sama Allah. Berapa tahun dia setelah meninggal dunia? 70 tahun. Dia udah sama 70 tahun meninggal dunia. Nah, sebabnya apa? Sebabnya katanya dia ini pegawai, tak pegawai nggak? Tukang pinggul, tukang panggul. Tukang panggul suatu saat dia manggulin kayu bakar orang. Nah, setelah dia manggul kayu itu, dia ada berasa sesuatu yang masuk giginya habis makan. Dia ambillah tuh kayu bakar sedikit doang buat giginya, dibuang.
bukan punya dia tuh kayu bakar. Ternyata dengan sebab itu doang, dengan sebab tusuk gigi yang kecil itu, selama di dalam kubur tuh 70 tahun disiksa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Cuma sekedar ini tusuk gigi. Ini bagaimana hutan yang diambil ya? Hah? Apalagi minyak. Jadi ya Masya Allah tuh hati-hati. Bahkan juga ya pernah seorang ulama besar ya, namanya siapa lupa, tapi itu kan dikatakan bahwasanya ketika beliau menulis surat mengarang kitab nih, ada kesalahan dalam kitab tuh, lalu dia tiba-tiba ambil tembok, dia kebetulan rumahnya nyewa di rumah orang, ambil apa tuh tembok dikit gitu ya, kapur, dihapus tuh sama dia tuh. Yang kesalahan itu dihapus dengan tembok tadi di kitabnya. Akhirnya dia mikir, wah ini bukan punya saya nih. Cuma mikir doang, ya nggak sampai dia menyesal. Ah cuma mikir doang, insya Allah nggak apa-apa. Ternyata malamnya mimpi dia dihuru-harakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dipermasalahkan. Dengan sebab itu kok akan disiksa. Padahal cuma itu dulu, ngambil dikit. Pas dia bangun dia akhirnya tobat sampai 40 tahun apa masalah. Nggak pernah senyum, dia nangis aja. Tuh. Dia dengan sebab itu doang tuh. Ya makanya kita benar harus pelajaran dan belajar. Jangan sampai ya hak orang lain kita ambil tuh. Kita apa namanya sengaja kita kan hak kita deh kita pakai ya. Insya Allah kita bisa amalkan itu semua. Ya jadi intinya dalam kita berpuasa ya kita dituntut untuk apa? Untuk utamanya adalah menjadi manusia bertakwa. Apa takwa tadi tuh kriterianya tuh. Dan apa namanya secara garis besar menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Cukup nggak kira-kira? Ya kita baca Fatihah ya sekali, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, Allah beri kepada kita kekuatan ya dalam melaksanakan perintah Allah, menjaga larangan-larangannya, dan juga mudah-mudahan Allah beri kepada kita taufik hidayah setiap hari, setiap waktu ya. Kita mau Allah Subhanahu Wa Taala yang belum pernah atau belum sempat atau belum ziarah ke Haramain ya untuk pelaksanaan umrah atau haji, Allah beri kesempatan kita semua sebelum kita meninggal dunia untuk pergi haji insya Allah. Dan mudah-mudahan pada akhirnya kita mau Allah Subhanahu Wa Taala mati husnul khatimah, mati mawa iman Islam, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadhi Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah SAW. Tusir al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.